Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah beserta para PKS yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta praktikan guru mapel PAI yang saya hormati, staf tata usaha yang saya hormati, serta anak-anakku kelas 1, 2, dan 3 yang Ibu banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu upacara bendera. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 8D yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, juga kepada para peserta upacara kelas 1, 2, dan 3 yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan upacara pada hari ini dengan baik pula. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada pagi ini Ibu akan membawakan tema tentang pentingnya membaca. Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting bagi seorang pelajar. Ibarat seorang petani, membaca merupakan cangkulnya seorang pelajar. Seorang pelajar haruslah bersahabat dengan membaca. Bagaimana nantinya apabila seorang pelajar tidak menyenangi kegiatan membaca? Kalian tentunya sering mendengar ungkapan membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa memperoleh informasi atau menambah wawasan kita tentang segala hal yang terjadi di sekeliling kita. Karena pentingnya membaca tersebut, pada pagi ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui apabila kita ingin menjadi seorang pembaca yang baik. Untuk memudahkan kalian mengingat, saya akan merangkaikan apa yang akan saya sampaikan menjadi 2 buah kata, yaitu kodok sawah. Apa itu kodok sawah? Pertama, itu komitmen. Seorang pembaca harus berkomitmen pada dirinya sendiri. Sebuah buku itu akan dibaca dalam berapa lama? 1 jam, 1 hari, atau 1 bulan? Dengan berkomitmen pada diri sendiri, kita akan bertanggung jawab seberapa lama sebuah buku kita baca. Yang kedua, dok itu dokumentasi. Ketika kita membaca sebuah buku, kita harus mendokumentasikan apa yang kita baca. Dokumentasi buku yang kita baca minimal berupa catatan-catatan penting yang kita tuliskan setiap alinea. Dalam pelajaran bahasa Indonesia dikenal dengan mencari gagasan pokok tiap alinea. Gagasan pokok tiap alinea kita catat, kemudian ketika kita selesai membaca buku, gagasan pokok yang sudah tadi kita catat setiap alineanya, kita rangkaikan sehingga membentuk sebuah rangkuman bacaan. Dokumentasi hasil membaca dapat pula berupa review buku. Review buku boleh berbentuk fishbone, yaitu dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H. What, who, when, where, why, dan how. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa, siapa, kapan,
di mana, mengapa, dan bagaimana. Bentuk review yang kedua adalah Y chart yang berbentuk seperti huruf Y. Review kita terbagi atas apa yang terasa, apa yang terdengar, dan apa yang terlihat. Sedangkan model review yang ketiga adalah model AI, yaitu nanti review kita akan terbagi ke dalam 3 alinea. Alinea pertama menceritakan alasan kita membaca buku, kemudian alinea kedua menceritakan isi buku, dan alinea ketiga menceritakan hikmah setelah kita membaca buku. Yang ketiga adalah sa, yaitu sabar. Seorang pembaca buku harus sabar, menikmati kata demi kata, kalimat demi kalimat, atau lembar demi lembar buku yang kita baca. Yang keempat adalah waktu yang diatur. Seorang pembaca buku dalam mengatur waktunya ketika membaca buku tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang merasa nyaman membaca buku di waktu pagi, ada juga yang merasa nyaman membaca buku di waktu malam. Bahkan ada orang yang merasa nyaman membaca buku ketika dini hari. Yang terakhir adalah H, hadirkan diri seutuhnya. Seorang pembaca buku ketika membaca buku harus fokus, khidmat, dan khusyuk. Jangan membaca buku sambil mengerjakan yang lain agar hasil membacanya itu maksimal. Anak-anakku kelas 1, 2, dan 3 yang Ibu banggakan, demikianlah amanat Ibu pada upacara kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.